إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم القيامة قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan anugerah yang begitu besar dan mulianya, yaitu nikmat Islam, nikmat yang dengannya kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang dengan itu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dengan nikmat itu kita mengetahui mana yang benar dan salah, mana yang baik dan buruk, mana yang manfaat dan madarat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita sebagai bangsa Indonesia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini nikmat kemerdekaan itu diberikan oleh Allah sudah 78 tahun. Kemerdekaan yang berarti kita terbebas dari penjajahan. Yang dengan itu kita mensyukuri nikmat keamanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Yang ini adalah nikmat terbesar, bahkan lebih besar daripada nikmat makan, minum dan yang lain sebagainya. Oleh karena itulah ketika Nabi Allah Ibrahim meninggalkan keluarganya di kota Mekah, ketika Mekah bukan sebagai sebuah kota seperti sekarang, di sebuah lembah, Ibrahim berkata, wa idh qala Ibrahimu rabbi ja'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minats thamarat. Ibrahim berdoa dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, ya Allah, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman dan anugerahkanlah kepada penduduknya buah-buahan. Keamanan diminta terlebih dahulu oleh Ibrahim alaihissalam sebelum meminta makanan dan minuman dan buah-buahan. Karena ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, kemerdekaan ini adalah dengannya kita bisa melakukan segala sesuatu tanpa intervensi dari bangsa lain. Bahwa kemerdekaan yang dipahami oleh pendiri negeri ini adalah mereka terbebas dari penjajahan. Bukanlah kemerdekaan sebagaimana yang dipahami oleh Barat. Karena ketika kita melihat apa yang didefinisikan oleh Barat terkait dengan kemerdekaan, mereka mengatakan sebagaimana disebutkan di Wikipedia misalnya, merdeka itu bebas dari segala belenggu, aturan dan kekuasaan dari pihak tertentu. Merdeka menurut mereka adalah bebas sebebas-bebasnya. Tidak ada belenggu, tidak ada aturan, tidak ada ikatan, tidak ada intervensi. Walaupun itu bicara terhadap agama, norma agama, atau akal fikiran, atau hukum dan yang lain sebagainya. Sehingga kemerdekaan yang mereka sebut kemerdekaan tanpa batas adalah kemerdekaan untuk menyampaikan opini apapun itu, walaupun opini itu menyesatkan orang lain, walaupun opini itu memfitnah orang lain, walaupun opini itu menyakiti orang lain. Maka mereka membiasakan membolehkan untuk membakar Al-Quran misalnya, walaupun itu menyakiti miliar umat manusia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemerdekaan yang mereka tawarkan adalah kebebasan untuk melampiaskan hasrat seksual semau-mau mereka. Mereka tidak lagi melihat halal haram, istri bukan istri. Selama mereka memiliki hasrat, mereka lampiaskan. Maka zina adalah suatu yang biasa. Tidak hanya dengan lawan jenis, yang mereka tidak melihat apakah itu istri orang atau yang lainnya. Bahkan LGBT, sesama jenis pun mereka legalkan. Dan tidak sampai di sana, mereka ketika tidak puas dengan itu, dengan hewan pun mereka akan upayakan untuk legalkan. Bahkan sedara, itu sudah sangat biasa di antara mereka. Incest, ini biasa di antara mereka. Kemerdekaan menurut kufar orang-orang barat ini adalah ketika
terkait dengan materi, membolehkan segala sesuatu. Bahwa selama kita bisa mengeksploitasi, mengeksplorasi, dan korupsi dan yang lain sebagainya, selama itu tidak ketahuan dan tidak melanggar hukum atau bisa memanipulasi hukum, maka silahkan lakukan. Itu kemerdekaan menurut mereka. Terkait dengan tentang beragama, lebih mengerikan lagi. Mereka menganggap bahwa siapapun atau apapun boleh kita sembah. Boleh kalian sembah. Mau menyembah batu, mau menyembah pohon, mau menyembah binatang, dan yang sebagainya, itu adalah hak azazi kata mereka. Allahul musta'an. Bahkan walaupun tidak mengakui status ketuhanan yang menciptakan dirinya, mereka pun menganggap itu adalah sebagai hak azazi manusia. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemerdekaan yang seperti ini adalah liar. Dan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita Maha tahu akan liarnya hati dan jiwa manusia yang seperti ini. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Apakah manusia mengira bahwa mereka setelah diciptakan mereka kemudian dilepas begitu saja? Manusia semua, kata Allah, manusia ini tidak membatasi agama apapun. Semua manusia beranggapan setelah dia terlepas, terlahir di muka bumi, maka dia bebas melakukan semau-maunya. Ayyutraka sudah. Ditinggal begitu saja. Kata Imam Syafi'i, apa maksudnya ditinggal begitu saja ini? La yu'mar wa la yunha. Tidak diberi perintah dan tidak diberi larangan. Manusia bukan seperti itu. Kita ini sadar bahwa kita tidak menciptakan diri kita sendiri. Maka sebelum menuntut hak azazi kita, tanya, hak azazinya yang menciptakan kita itu apa? Dan ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, memang penjajahan berupa persenjataan, dikirimnya persenjataan, pasukan, tentara dan yang lain sebagainya untuk menjajah negeri ini sudah tidak ada lagi. Namun sebagaimana mereka juga menyadari bahwa manusia itu terdiri atas jiwa dan raga. Jika seseorang itu tidak dijajah raganya, maka dijajahlah jiwanya. Maka dijajahlah cara mindset kita. Mereka menjajah dengan terus menyampaikan kepada kita kebohongan-kebohongan yang disuarakan terus-menerus sehingga kebohongan itu menjadi sebuah kebenaran. Mereka terus berupaya untuk menyembunyikan realita busuk budaya mereka supaya kita tetap menganggap baik realita busuk, realita baik padahal budaya mereka adalah sangat buruk. Kemudian mereka menjajah kita dari sisi budaya sehingga membuat kita kehilangan rasa malu kita. Yang jika dahulu seseorang itu jangankan sampai didengar orang, mereka menyampaikan sesuatu yang sampai orang terdekatnya, keluarganya pun tahu, mereka malu. Tapi mereka cabut budaya malu ini. Hilangnya rasa cemburu. Dan kemudian ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, ketika malu dan cemburu sudah tidak ada, maka mana kehormatan dan harga diri? Sudah tidak ada kehormatan dan harga diri bagi diri seseorang. Maka setiap manusia hidup sebagai hamba-hamba syahwatnya. Mereka mengira mereka orang merdeka, padahal mereka telah ittakhadha ilahahu hawahu fa'adallahu Allahu ala ilm. Dia telah menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, maka dia tersesat dengan kesadaran dirinya. Dia sadar dia salah. Dia sadar apa yang dia perbuat itu salah. Kenapa? Karena dia mengira bahwa dia bebas dari segala sesuatu. Dia merdeka dari ikatan, kongkongan dan yang lain sebagainya. Padahal pada hakikatnya dia menjadi budak hawa nafsunya, hamba dari hawa nafsunya. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka senjata yang mereka pakaikan, jika yang mereka pakai di zaman ini tidak seperti yang mereka pakai di zaman dahulu. Jika dahulu mereka menggunakan pesawat dan yang lain sebagainya, maka saat ini mereka menggunakan beragam platform. Mereka menggunakan Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, Twitter, dan Netflix dan yang lain sebagainya. Maka ketika mereka menggunakan senjata yang seperti ini, korbannya sudah tidak tanggung-tanggung lagi. Jika dahulu adalah para pejuang yang menjadi korban yang turun di medan perang, namun apa yang terjadi saat ini? Dari balita sampai kakek nenek menjadi korban jajahan mereka. Menjadi korban jajahan mereka. Dan ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, kita sebagai umat, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, sebagai umat yang beragama, berketuhanan, kita menyadari bahwa kita ini ada yang menciptakan kita. Yang menciptakan kita memiliki misi. Kenapa kita diciptakan? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Allah Subhanahu wa taala memberikan aturan kepada kita. Qala habita minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ketika iblis dan keturunannya dan juga Adam dan Hawa diturunkan ke muka bumi. Diturunlah kalian ke muka bumi. Dan
kalian satu dengan yang lainnya adalah musuh. Maka jika datang kepada kalian petunjukku dan dia mengikuti petunjukku tersebut, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan celaka. Dia akan selalu bahagia karena dia memiliki keseimbangan antara fisik jasmaninya dan rohaninya. Yang dia sadar bahwa dia menjalani kehidupan ini adalah bagian dari kehidupan berikutnya, yaitu kehidupan akhirat, dan dia akan selalu berada di atas petunjuk. Namun yang berpaling, dia akan mendapatkan kesempitan hidup. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Bukankah bangsa ini mengklaim mengatakan sebagai bangsa yang berketuhanan yang Maha Esa? Yang artinya ketika bangsa yang berketuhanan maka dia diikat dengan norma-norma, dengan norma akal, dengan norma fitrah, dengan norma agama, dengan norma sosial dan hukum. Dan ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, jika kita mengakui sebagai bangsa yang berketuhanan yang Maha Esa, ketuhanan yang Maha Esa yang mana yang menghalalkan perzinahan? Ketuhanan yang Maha Esa yang mana yang menghalalkan LGBT atau menjadi banci? Ketuhanan yang Maha Esa yang mana yang menghalalkan mencuri dan korupsi? Ketuhanan yang Maha Esa yang mana yang membolehkan seseorang untuk menjadi seorang ateis yang tidak mengakui Tuhannya? Allahul musta'an. Jika kita melihat ini, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, kita menyadari bahwa kemerdekaan itu bukan seperti apa yang mereka sampaikan. Tapi kemerdekaan itu adalah ketika kita tidak diintervensi oleh bangsa lain. Kita menjalani perjalanan hidup kita ini sebagai hamba Allah. Ketika seseorang menjadi budak apapun itu, budak hawa nafsunya, budak budaya barat, timur dan yang lain sebagainya, maka pada hakikatnya mereka belum merdeka. Aqulu qauli hadza fastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita agama yang mulia. Yang Allah telah sempurnakan, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Aku sempurnakan atas kalian nikmatku dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Ini nikmat yang harus selalu kita syukuri. Nikmat Islam yang dengan ini Allah Subhanahu wa taala menata bukan hanya jasmani kita namun rohani kita juga. Nikmat yang dengan ini kita bukan hanya melihat kehidupan dunia hanya dunia saja. Karena ketika seseorang itu timpang, ketika dia hanya melihat kehidupan hanya dunia saja, dia lupa ini adalah bagian dari kehidupan akhirat, maka akan timpang, akan terjadi kezaliman. Zalim terhadap dirinya sendiri. Dia akan melihat dengan kacamata yang sangat singkat dan pendek bahwa kehidupan ini saja. Namun ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, ketika seorang itu di bawah ketentuan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Allah telah fitrahkan, sebagaimana akal yang telah Allah anugerahkan kepadanya, sebagaimana wahyu Al-Qur'an yang telah Allah jaga untuk kita. Ketika dia menjalani hidup dengan aturan yang seperti ini, maka dia menjadi manusia yang paling mulia dan terhormat dan beradab. Maka antum melihat bahwa kerusakan yang ada di bangsa barat tidak seperti yang terjadi di kita, tidak seperti apa yang terjadi di mereka. Kerusakan kebatilan ini tidak pernah mengerikan seperti apa yang terjadi di budaya mereka. Alhamdulillah tidak pernah terjadi di sekolah-sekolah kita misalnya. Tiba-tiba ada anak sekolah menembakin teman-temannya, yang itu sangat berulang terjadi di mereka. Ini salah satu sedikit contoh dari sejumlah contoh yang banyak. Dan ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, ketika kita hidup sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan aturannya, maka kita akan menjalani hidup di dunia dengan bahagia. Dan itu adalah permulaan untuk merasakan kebahagiaan yang kekal dan abadi di akhirat. Misi hidup seorang muslim adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Qasas ayat 77. Allah berfirman, "Wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah berfirman menegaskan kepada kita, dan carilah dengan setiap potensi yang telah Allah berikan kepadamu daral akhirah, kehidupan akhirat. Allah jadikan semua potensi yang Allah berikan kepada kita di muka bumi ini, baik sumber daya alam, sumber daya manusia, apa yang Allah berikan, akal, ilmu, energi dan apapun yang ada pada diri kita, jadikan semua potensi itu mengejar akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Namun jangan lupa jatahmu di dunia. Jangan dibalik. Jangan mengejar dunia dan tidak melupakan akhirat.
Bukan itu yang Allah sebutkan. Cari akhiratmu, jangan lupakan dunia. Berbekalah kamu di mana kamu tinggal sesuai seberapa lama kamu tinggal di sana. Berapa lama kita tinggal di dunia, berapa lama kita akan tinggal di akhirat. Ketika seorang yang bijak dia akan memikirkan bahwa bekal di tempat yang jauh yang lebih lama, maka di sana dia akan membekali dirinya lebih banyak ketimbang di tempat yang sebentar dan sementara ini. Wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah kalian sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kalian. Wala tabghil fasada fil ard, dan jangan kamu memiliki keinginan untuk berbuat kerusakan di muka bumi. Berkeinginan untuk berbuat kerusakan saja dilarang oleh Allah, apalagi terlebih lagi membuat kerusakan, membuat teror, membuat kerusakan, mengeksploitasi habis-habisan, tidak memperdulikan dampak yang terjadi pada bumi ini. Wala tabghil fasada fil ard, innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Ini misi hidup seorang muslim, yang dengan cara yang seperti ini setiap muslim menjalani hidup dengan sadar bahwa setiap apa yang dia jalani di dunia ini ada konsekuensi nanti di akhirat, apapun itu. Maka dia juga menyadari bahwa Allah yang menciptakan dia, memerintahkan dia untuk mengatur hidup di dunia ini dengan sebaik-baiknya dengan aturan Allah, karena Allah tidak menyukai kerusakan, tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Marilah kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga bangsa ini, menjaga negeri ini, menjaga kemerdekaan yang telah Allah anugerahkan, menjadikan negeri ini sebagai negeri yang makmur, negeri yang berjalan di dalam aturan Allah Subhanahu wa taala, negeri yang beradab. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pemimpin-pemimpin negeri ini sebagai pemimpin-pemimpin yang adil, pemimpin-pemimpin yang mencintai negerinya dan takut kepada Tuhannya dan mencintai rakyatnya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salat.